Haleluya, 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 haleluya. Katakan Maria, engkau melihat apa? Wajah Yesusku yang hidup sungguh mulia sehingga aku takjub. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Maria Magdalena adalah contoh bagaimana kita harus bersikap terhadap Yesus, yaitu mencintainya dari hati kita sepenuhnya. Dan karena itu, cinta itu begitu besar seharusnya, sehingga kematian pun tidak akan menghalangi Maria untuk tetap mencintai Yesus. Dan itulah sikap yang harus kita tiru. Ketika para rasul semua pergi, ketika para rasul semua sembunyi, dan ketika para rasul semua putus asa karena Tuhannya mati, yang mereka percayai ternyata disalibkan dan mati dimakamkan, Maria tidak peduli. Bagi Maria, Yesus tetap hidup. Karena itu dia pergi ke makam sendirian. Kematian bagi Maria tidak masalah. Bagi Maria, Yesus tetap hidup. Karena Yesuslah yang membuat Maria menemukan cintanya, menemukan dirinya. Dan sesudah bertemu dengan Yesus, Maria menjadi orang lain, menjadi manusia baru yang tidak pernah sama lagi. Dia sudah berubah segala-galanya. Dan memang relasi mereka begitu dekat. Hal itu nampak dari panggilan yang khusus, yang langsung bisa membuat Maria tahu
bahwa dia adalah Yesus. Ketika semula memanggilnya ibu, mengapa menangis? Apa yang engkau cari? Maria mendengar tapi suaranya bukan suara Yesus. Kalau suara Yesus pasti dia tahu. Maria melihat tapi bukan Yesus karena Yesus sudah bangkit. Dalam kesempurnaannya Yesus berubah. Tidak seperti Yesus yang dia alami selama ini. Tetapi begitu Yesus memanggil Maria, dia tahu itu Yesus. Karena itu panggilan yang sangat khusus yang diberikan Yesus kepada Maria. Tidak ada orang lain yang memanggil Maria dengan nama itu. Karena itu Maria langsung tahu, ini pasti Yesus. Meskipun suara berubah, tampilan wajah berubah karena dia dalam kesempurnaan kebangkitan, tetapi nama itu adalah nama yang sangat khusus di antara mereka. Dan Maria tahu itu adalah gurunya. Maka Maria mencari Yesus yang dicintainya tidak terbatas pada kematian. Bagi Maria, Yesus, orang lain menganggap Yesus mati, disalibkan. Bagi Maria, Yesus tetap hidup di hatinya. Karena itulah Maria adalah orang pertama yang menerima kebangkitan. Maria juga orang pertama yang menjadi rasul. Rasul dalam arti yang diutus. Yang menjadi utusan. Pergilah kepada saudara-saudaramu dan katakanlah bahwa aku akan bertemu dengan mereka di Galilea. Karena cintanya. Karena itu, mencintai Yesus harus seperti Maria, segala-galanya, di atas segala-galanya. Bahkan ketika semua orang lain meragukan karena dia mati dan dimakamkan, Maria tidak pernah ragu-ragu sedikit pun. Sama dengan kita mestinya. Meskipun doa tidak dikabulkan, meskipun kita mengalami banyak kesengsaraan, jangan pernah berubah cinta kita kepada Yesus. Kesengsaraan, penderitaan, bahkan kematian seharusnya tidak menghalangi cinta kita kepada Yesus. Itulah teladan Maria Magdalena. Saya bersyukur sekali. Saya memang sangat menghormati Santa satu ini. Dan saya bersyukur sekali memperoleh kesempatan untuk melihat tempat dia bertapa selama 20 tahun terakhir hidupnya. Jadi 20 tahun terakhir hidupnya dia bertapa di sebuah gua di atas bukit di Perancis Selatan. Dan dia tidak pernah pergi meninggalkan tempat itu selama 20 tahun hidupnya. Hanya menikmati kesendirian bersama Yesus selama 20 tahun hidupnya. Dan semua paus selalu merayakan misa di tempat itu. Karena tempat itu sangat luar biasa. Yang ingin saya katakan adalah kita mempunyai teladan bagaimana harus mencintai dan beriman kepada Yesus. Maria Magdalena. Imannya tidak pernah mempertanyakan. Dia percaya. Cintanya juga tidak pernah mempertanyakan. Maka kalau kita mempercayai Yesus, jangan pertanyakan. Mau susah, mau sedih, dikabulkan, tidak dikabulkan, tetap percaya. Seperti Maria Magdalena. Mau mengalami kegembiraan atau bahkan mengalami kematian, cintanya tidak berubah seperti Maria Magdalena. Cinta yang tidak pernah mempertanyakan. Maka kalau Anda bisa, pada waktu Anda, terutama yang sudah menikah, pada waktu janji, mau mencintai, tanpa syarat, sampai mati, maka pegang janji itu dan cintai, jangan mempertanyakan apa-apa. Seperti Maria Magdalena. Juga ketika percaya kepada seseorang, percaya, jangan pertanyakan apa-apa. Kalau dia menipu itu salah dia. Kalau dia berdusta itu bukan masalah kita. Kita tetap mencintai tanpa pertanyaan, tetap percaya tanpa mempertanyakan. Itulah teladan iman yang luar biasa. Yang sebetulnya bisa membuat kita hidup menjadi manusia baru karena menemukan cinta di dalam Yesus. Mari kita mohon rahmat Tuhan supaya mempunyai cinta sebesar itu. Mempunyai iman sebesar itu. Dan kita bersyukur kalau Tuhan mengaruniakannya kepada kita. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas teladan iman dan cinta dari Santa Maria Magdalena. Semoga Engkau mengaruniakan juga sedikit rahmat kepada kami, sehingga dapat mengambil bagian seperti Maria Magdalena mencintaimu, mempercayakan seluruh hidupnya kepadamu, dan puas dan bahagia karena kasih-Mu saja, sehingga kami sekelak boleh juga memandang Engkau dan mendengar Engkau memanggil nama kami secara pribadi.
sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.